kadongan saporsayao sedarion hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 merkumuduh hita anggota pumuan pia pecigir madok muliate tutuhan perdenggan basai napa perlason hita madok muliate tubana nunga diramoti Tuhan tahita amanal puhon tahun 2024 jalan nunga masuk kita tahun 2025 alani tamadu hita madok muliate tu amata dewata jalan mangido pangaramotion nadu dina mamuka nang dina madalani tahun naik baru Tabarade marwata asa masuk kita kepada seorang nabadia di nomor minggu dia doban di debata martang yang naho mahita. Amin. Merende mahita sia kidung jimat nomor 255 ayat sada. Betul betul. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami agar kami sungguh dan sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan acara kita bernyanyi dari UBD nomor 10 ayat 1 sampai 2. Dari yang
demikian itu debata. Puji madebata ai pardenggan bahasa doi mana rodi saliling-liling nado asini rohana. Puji hani maho debata ai horan mahiri asini rohot pas-pasan satrindo bae na tolas kami. Saat kutikio 5 tahun baru tahun 2025. Mandok melihat maho tu Jehovah ai holong ni rohana do nama rorot jalan bermudu kita salurna. Kapuji manigana ai alani asiro holong ni rohana sampingro bae taripa kita tahun 2025 on. Atau kapauduk marhata marningo sude dengan bahasa ni debata dalam taman dan melihat huma mudi sude pambahenan na tuhita manipatsa tahun ni martangiam mahita ada itu man debata paringan bahasa jala para siroha dan melihat mau bahasa kami di pandungan yang mudi kami penguat PBCGR Madalani tahun 2024 6 salwi Kudang 20 kami akan masa las niroha nangas tak niroha kuilalah kami dan tersampun kami sudah tahu ya soho mengguguh kami Tuhan mardongan nasi niroha nunggu udalani kami awal tahun 2025 sebabor hajjala Tuhan kami lahiti tuh doa siniroha doa pasupasum na kudangi asa tarpain kami mandalani tahun baru di bagasan las niroha doa pahi pasok jala tahu pasangan pono nagabe tahu las niroha. Amin. Di bagido asa jong-jong meminta menurut dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami Tuhan, kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di hadap-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendugakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Lalu di macarata mari dimita sepupede nomor 220 ayat 1. Oh,
Epistel pada hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 17 sampai selesai. Dilanjut lagi Filipi 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dan yang menyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai sejenis salib Kristus. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setelur salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu segala-galanya yang pasti dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari kasih pasti menanggung. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang besar. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, dan hubungan PPT. Pertolongan Tuhan yang begitu besar, kami merasakan kesehatan dan kekuatan, rezeki yang cukup. Anak-anak kami yang bertumbuh secara jasmani dan rohani, pendidikan yang baik, bahkan anak-anak kami yang sudah bekerja dan membangun rumah tangga. Kami sebagai anggota hubungan PPT bisa saling mengasihi, saling menolong, dan saling mendoakan satu sama lain. Semua karena kebebasan Tuhan. Biarlah kami terus saling mengasihi sebagai anak-Mu yang Kau persatukan dalam hubungan ini. Ya Tuhan, sehingga kami bisa memancarkan kasih Tuhan kepada semua orang, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Demikian carata mari kita sebut nomor 750. Doa
Jepanya Gilbis Marmata dengan judul Permudu-mudu.
sapat mangatangnya pang dia dapat sadar wata martanyang baita adi di bata jahuba manami nama bangsa di Banua Kicap mau lihat itu puji-puji ada perjuru sebuah nama itu ada pami Tuhan isude dengan bahasa mengiring kami sang tutup di bagasi kayu pasu ada perjuru kami Tuhan mangari-mangari nemen tomori marningot tahun-tahun nasal puna-puna dan kami di tahun-tahun 2024 kami pumuan ada sepasang tahun cekel di salurna Tuhan menjalu pasu-pasu dan inggas yakko ada yang dua kami sian hamaulun ni akabar dulu Tuhan ada yang hide-hide dan didongani kami di tahun 2024 buyu kami menjalani ini bekas kayu pasu udang do akabar kilo naro tutong-tutong nami di parsau tahun ini alai ala tangan muda badia kung nahucusi pada Tuhan banyut tangan nami Tuhan buyu kami mengalahkan saat tahun 2025 ala di Tuhan pasal kami ma Tuhan kami di nang di kodi kami tahun 2025 basa-basa di Tuhan atau kali Tuhan kami selalu napungan hari sapar-sapar ceder marsok Tuhan kami asa hotot tempat dengan kami sen nama mulai tahun 1 nama ujung bagi nama Tuhan kami Tuhan asa tempat lasiro kami keluarga berkeluarga lapar julu pesan nabi Tuhan kami Tuhan kita patuhan kami mudah-mudahan nawa sabui dan berhabut di roha ala di Tuhan bagi doa kami Tuhan kami mangutihon di nasotarapul dope asa tonton pada Tuhan mangabudi rohani nasida asa bui tonton nasida mangalakah bui nasida marende muji ho pasang pokok manang nadi dia benasida tinggal atau ada Tuhan dia karena dua-dua tonton pasal kami tuh asa oma tonton ada Tuhan mengalian buku jala pangadua angka sahih narung di pamatangna asa dia tonton ada Tuhan bui nasida hisar pamatangna rodobe manuton akapumuan dububi mangodaya kapau punaya nakon nasarutna alani Tuhan dia karena dua-dua tontongan itu pasal tabi tuh asa tontongan itu mangalen hati garuk di nasida asa unang kami ada marsak butuh kami di Tuhan gudang wakana masa di teman-teman keluarga nami alai dah sugi ibu pacutur nami marsada-sada alai itu kono Tuhan na butuh saya saluna marhidi Tuhan kami saluna dan dua-dua naga tontongan Tuhan na dua-dua gabi upung naga natoras asima rohamali Tuhan selema pardagi mo natubu ganjang mo di bagas kay paso asa bui hami tong gabi si pamuda itu akan nami persautau asa bui hami gabi tiruan asa bui hami mangalian nasihat tu akabaromain hela buru nang saluna akabaromain ala di Tuhan sudahnya pasal nami itu tahun bumi Tuhan bagasan pasal tok kami ada masuk ke dalam kami dia kaya nakon nami Tuhan namu umur sifat asuk cukup dorohan nami Tuhan bahasa dan dapur jodoh dan bagasan rohan nami yang naik mahal ala di Tuhan obat tontokan Tuhan nama ngatur so dia napo sebawa napo seburu-buru obat tontokan Tuhan mau dulu dapur tikina Tuhan batu rokan di nasinya so di batu tontokan Tuhan dia karena bersebut munasib semoni nang dia karimaja semoni nang dia dana mau lebih di dalam pendidikan Tuhan sian TK SD SMP SLTA tok pasata itu babi asal obat tok padongan nasida di perjalanan mau lalau nasida marsikola tu persekolahan barbisui akabau punami akayan openam asabui tadi dihatanya ke guru dalam mengajar asabui marhidi di persejarah dan sejarah gabetang nak kapersiawan nomor 3 tutup semua itu tontokan Tuhan dia ke mahasiswa di universitas untuk peserta itu Tuhan ala setangi nasida sugilu rata-rata mahasiswa Tuhan dan kadang beda di pato binataru natoras mardaga sendiri nasida lalu berpilihan alani Tuhan gudang permaraan nak tutup di Jawa di Tabekon gudang parukilan di tomat-tomat di dadan alani Tuhan sahabat tomat-tomat di nasida mololau nasida itu berkuliah mana tu kampus jalan obat tomat Tuhan
nalama buka pikiran nalama jalan persejarah ini. Semua ini untuk para dosen, baik angkat atau usaha do bagian nama ngatur kon pendidikan. Bapak tentang nalama ngatur nasida, asabui jujur di bawah nasida nalama mengajari tuan ke mahasiswa. Asabui dia tusi nasida, dia dona di loknya ke para dosen. Asabui ditakut nasida terkobat tentang Tuhan batu dalam tu nasida. Asabui itu takas di patoran nasida di tonga-tonga di persejarah ini. Hal itu apalagi bahasa sumurung di bagasan bason ulang kayak apa nabi remaja. Soalnya dana ala di Tuhan siapa tentang mengajar jari nasida. Padahal saluna akau tiutian di Jorma. Padahal saluna anang utian di Sibunis. Nalamang kaguna nasida. Sipata persuat akan atoras melolau siat tonga-tonga di Jabu. Ay udang Jorma main marwah Sibunis. Gabi orang mahu kadang-kadang nasu binoton yang atoras. Olo do celaka kadang-kadang nasu binoton yang atoras. Jala olo do mahu kadang-kadang dang di botol atoras na sampai tikiot. Ala itu apos dorohan kami di tahun 2025. Bawa tentang nama ngaramau di salun nahan. Sian poso-poso satu nama dua. Ala itu kan dibagasa persal tahun udang Tuhan sebagai nabi itu depannya. Dapat julu KSB do jajarannya. Tentang mangaramoti ala nasida tentang luja dapat bergerak persal tahun. Las tentang itu anda jari kapan nasihatnya Tuhan dan lapangan hata dadingkan. Asabui pada mundibut tersalun dapat nabi. Siap pulau kakak mahami Tuhan muai. Alain motor nia ke keluarga doa kapinopar bunga betorok lebih mar 200 hal. Ala di Tuhan subine Tuhan. Bulan do hamalun teman-teman aku. Mari hidima Tuhan. Asa tentang rambut di persal tahun nabi lempar bisuhi dia kabel musnabi baik akal komisaris soalnya tentang di begas serbason di panitia bona tahun nabi siap ketua sekretaris bendahara dan jajaran nah tentang banguda di begasan lempason pos doroban nabi Tuhan di acara nabi nampinature di nasida asa wabah tentang Tuhan bandungan di nasida bandungan kami asa jujur berdalan acara ini. Soalnya kata Tuhan itu harus saya non ibadah Nabi, urutan Nabi di bawah Tuhan marlasiroha manotor bangun jiko pasang pokok Maria iya asa tentang lasroha Nabi. Tentang balik Tuhan mengaji benar Nabi nanti panitia. Sebabnya Tuhan makor lasroha di kami. Siap naposo satu nama dua. Allah di Tuhan di bagasan pasal di kebaktian Nabi. Siap song leader di dua sapa doa nama raketa doa nama puan hatap nabarian tempat di Nabi mampu. Allah itu kan lima tontokan Tuhan haris sepatu nasida asabui marhidi datang nabadian non jojor jalan tekas suatu syahat. Allah itu Tuhan parbisui mana aman pada dalam marpun. Nah tontongan Tuhan doh melayani tontongan ini dengan semua itu sian habi atau mesun akal poson Tuhan kasih Tuhan. Allah itu Tuhan ramoti mah di napa pemilihan di napa jaga kalingkungan doh napa tule aka atribut dongani nasida. Asabui dah berdalan ulang namion siapa mau muka satu nama ngubungi. Waktu perdikan bahasa sepurung udang dunia sebagai nabi. Alaikum patong dalam makatuhun dia mah nalomoni rohak atau dikijami salunan Tuhan dosa nabi dah kurangi. Sopakonon nabi Tuhan dupami ilehun nabi Tuhan. Sisa mai saluhuna jara upum itu lah parasian asal mengkabetari dia mengabati perbesok nabi. Atau jara mahami Tuhan tanya namion kusobaw kami tuh. Orang mangasahun Yesus Kristus sebagai anak sokopan. Amin. Udul bayi tersaluna. Akan juga terata tidak siap komisaris.
kita lanjutkan acara kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh duduk diam dengan tenang, menerima kebenaran firman sebagai tanda kasih kami kepada Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh berdiri di balik salib-Mu, hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesuai dengan tema yang kita lihat bersama, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Dengan subtema, dengan semangat pertanyaan tahun Pak Jeger, marilah kita saling mengasihi dan mendukung untuk kemajuan bersama. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 39, dan saya baca sampai dengan 40. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kalau di Matius dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan juga dengan segenap akal budimu." Tetapi Lukas menambahkan satu, ada 4. Kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan
perbuatan. Ya, jadi Lukas lebih melengkapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih, ya, berbicara tentang kasih, seringkali digambarkan itu seperti salib. Ya, salib. Kasih kepada Tuhan itu yang vertikal, dan kasih kepada sesama yang horizontal. Dan kedua-duanya ini sama penting. Itu sebabnya dikatakan tadi ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi sesama. Atau kita juga tidak bisa mengatakan karena kita terlalu kasih kepada sesama, tetapi kita melupakan Tuhan. Itu tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itu bagaikan dua sisi mata uang. Ya, dua sisi mata uang. Kalau uang yang satu sisi tentang Tuhan, sisi yang lain kepada sesama manusia, itu tidak bisa dipisahkan. Uang tidak akan berlaku kalau hanya satu sisi saja ada gambarnya, di sisi yang lain itu polos. Itu tidak akan mungkin dan itu tidak laku. Makanya kalau ada orang bilang dia terlalu takut kepada dan taat kepada Tuhan, tapi dia mengabaikan sesamanya, itu tidak bisa. Tidak akan mungkin. Karena kasih seorang kepada Tuhan itu bisa dilihat dari kasihnya kepada sesama. Ya. Demikian sebaliknya. Kasih kepada Tuhan itu, kita bisa katakan bahwa tak apa-apa, aku gak ibadah, aku gak berdoa. Yang penting saya hidup baik dengan sesama. Yang penting saya bisa mengasihi sama, saling menolong. Kalau saya melihat ada teman yang kekurangan, saya bantu. Ada teman yang sakit, saya kunjungi. Ada orang yang membutuhkan pertolongan, saya tolong dia. Tapi dia tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, juga sia-sia. Tidak ada gunanya. Hubungan ini didirikan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1980 ya. Itu dari informasi tadi yang saya dapatkan. Sudah cukup lama ya. Paling tidak kita sudah bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Karena kita sudah sering ketemu, sering bersama. Disitulah kasih itu muncul, perhatian itu muncul, dan pertolongan itu bisa diberikan kepada orang lain. Sering ketemu, akan disitulah menimbulkan tolong kepada kita. Alai mau jarang kita pajupang, tolong itu lang mengali, ya. Kalau jarang kita pajupang lang mengali lo tolong itu. Bahkan kadang kala, soalnya dari alat batak nado, jono pas subuh, jono kan. Pabudu, ya kan? Jono pabudu, jono kan pabudu. Morongan ta, apa? Keluarga ta, dongan tubuh ta, bolo dahulu sia kita di pangartuan, mereka keluarga ta di mana pasugi mungkin mana di daerah asing. Anong namasa di bagasan meluta? Namun dibui harapan tanda sih dalam mengubi. Dan roda sudah membusuk kita. Allah yang kedungatan ada di sekitar kita. Mereka lah yang datang, mereka lah yang mendoakan, mereka lah yang membantu, dan mereka lah yang menunjukkan cinta kasih kepada kita. Itulah sebabnya hubungan itu begitu penting bagi kita, karena itulah menjadi satu tempat atau kesempatan bagi kita untuk mewujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan melalui cinta kasih kita kepada sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita bicara soal kasih di dalam Alkitab, di dalam Alkitab memang cuma dua dibicarakan kasih, tapi secara umum kasih itu ada 4. Yang pertama disebut dengan kasih storge, dalam bahasa Yunani storge namanya, yaitu kasih antara orang tua dengan anak, kasih antara saudara-saudara. Itu kasih saudara, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, atau dengan saudara-saudara. Itu kasih hubungan saudara. Itu namanya disebut dengan kasih storge. Kasih yang kedua disebut dengan eros.
Eros itu biasanya kasih antara apa? Ketertarikan oleh karena fisik, ya, nafsu biasanya antara laki-laki dan perempuan, atau bisa jadi laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tapi kasih itu eros, nafsu, oleh karena cantik, oleh karena ganteng, oleh karena kaya, oleh karena berpengaruh, punya jabatan, itu semuanya disebut dengan eros, nafsu. Yang ketiga disebut dengan kasih fileo atau filia. Ya, itu yang disebut dengan kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Jadi kalau ada hubungan-hubungan seperti ini didasari oleh kasih fileo atau kasih filia. Kita tidak saling kenal, kita tidak ada hubungan darah, ya. Tetapi kita bisa bersatu, kita bisa berkumpul, saling mengasihi satu dengan lain. Oleh karena apa? Ada di dalam kita kasih filio, kasih persaudaraan atau kasih persahabatan. Dan yang keempat adalah kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tanpa pamrih. Yang ini seringkali disebut dengan kasih Allah kepada manusia. Kalau manusia itu berdosa, kalau manusia itu memberontak kepada Tuhan, kalau manusia itu tidak pernah mengikuti kehendak dan cara Tuhan, tetapi Tuhan masih mau mengasihi, Tuhan mau mengampuni, dan Tuhan mau menyucikan segala dosa-dosa kita. Itu kasih agape. Dan memang kasih itu diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengampuni, kita bisa memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi di dalam hubungan ini sebenarnya kasih fileo, kasih persaudaraan, persahabatan dengan kasih agape, itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa terikat erat di dalam kasih itu satu dengan yang lain. Tentu saya percaya bahwa hubungan ini bisa berdiri hingga 46 tahun, 44 tahun, hampir 45 tahun. Saya percaya itu semua oleh karena kasih di antara kita, kasih di antara saudara semuanya, satu dengan yang lain, ya, satu dengan yang lain. Itu sudah terbukti sehingga boleh berdiri hubungan ini kokoh sampai sekarang, ya, kokoh sampai sekarang. Apakah karena tidak ada masalah dalam hubungan ini? Pasti ada. Apakah karena tidak ada yang salah? Pasti banyak yang salah, pasti, ya. Karena kita ini semuanya penuh dengan kekurangan, bisa silap kata, boyotong salah pabayena, tetapi karena ada kasih Allah, ada kasih agape, ada kasih fileo, kasih persaudaraan, persahabatan, itu menutupi banyak sekali kesalahan, kata firman Allah. Ya kan? Kasih menutupi banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan. Bukan berarti menutupi artinya apa sih Messi nampola atau bukan begitu. Artinya apa? Kita tahu ada kesalahan, tapi kita bisa memaafkan, kita bisa mengampuni, kita bisa menerima orang lain apa adanya. Ibarat kata lubang doro harta, asabui tanah sahur akan tanah asing, amin. Nah, kata lubang doro harta, mulai kita habul kudu pikiran, mulai orang harta sapi kita buat. Susah kita bersahabat. Tidak mungkin kita bisa bersatu dengan orang lain. Tapi oleh karena kita merasa bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita pun bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Itu tadi yang kasih yang kita bisa belajar bersama dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya mau ajak kita. Adakah hal-hal yang selama ini Bapak Ibu alami sehingga seringkali muncul riak-riak atau mungkin hal-hal yang gak enak begitu? Tuwa cidiroha adong hatana bidyun hatana risi sianak kadongan. Apa penyebabnya? Sehingga ada banyak hal yang membuat kita menghalangi untuk mengasihi orang lain. Kadang-kala baju pabohi alai sokna hulang hangat olongi di bagasan kita. Itu bisa saja terjadi, ya kan? Tetangga baju pang, tetangga marhum,
alay, kurang hangat persaudaraan itu, kurang hangat kasih itu di antara kita. Itu karena ada banyak hal yang seringkali bisa oleh karena sengaja, bisa juga oleh karena kita tidak sengaja hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, penghalang-penghalang yang seringkali menghalangi kita untuk bisa hidup dalam kasih, yang pertama adalah dosa atau keinginan duniawi kita. Ya, dosa atau keinginan duniawi. Apa saja itu? Bisa jadi kesombongan, ya kan? Bisa jadi keserakahan. Kenapa? Karena nafsu duniawi kita terlalu tinggi, mengalahkan kasih yang daripada Allah kepada kita. Itu bisa menimbulkan penghalang-penghalang untuk kita bisa mengasihi, untuk bisa diikat dalam erat dalam tali kasih kita. Kemudian kalau ada luka batin berarti ada hal yang menyakiti, kayaknya terlalu sakit, terlalu dalam lukanya, sehingga luka batin itu menghalangi kita untuk bisa bersekutu, untuk bisa bersama-sama. Persaudaraannya jadi renggang oleh karena apa? Ada luka batin, ada kata-kata atau ada perbuatan yang terlalu menusuk, terlalu sakit. Nah, ini perlu dihindari tentunya, karena ini penghalang untuk persaudaraan atau saling mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian ada ketakutan atau kekhawatiran, ya, takut kehilangan sesuatu jika memilih untuk mengasihi Tuhan. Kadang-kala orang tidak mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh karena akan kehilangan pekerjaan ini, kehilangan sumber penghasilan dan lain sebagainya. Ketakutan, kekhawatiran. Kadang-kala orang tidak mau dekat bersahabat dengan orang lain, kenapa? Takut disakiti, ya kan? Songhatan kita mandok, bakro di hauna jono masih bosan. Jadi kalau kita terlalu dekat bersahabat dengan orang, kita takut. Akhirnya nanti ada clash, ada gesekan, sehingga ini menjadi penghalang untuk orang lebih dekat untuk bersekutu dengan orang lain. Atau dia di bagasan nak pola macam mana? Cuma sekedar nak aja lah, cuma sekedar nak pola makrab, anak mulu makrab pun di sini tuh mesti terjadi gesekan-gesekan, ya kan? Bakul dihauna jodoh masih bosan. Kadang-kala belum menjemuk kita dorongan, maka kata itu kadang-kala terlalu bebas, sehingga kata-kata pun berpuasan akan kata-kata naflah pas, ya. Kenapa? Kita merasa sudah biasa, bebas. Nah, itu masalah juga di dalam penghalang di dalam persekutuan atau persaudaraan kita. Dan kemudian penghalang lain adalah iman. Kurangnya iman kita. Kalau iman kita tipis, kadang-kala persaudaraan kita juga akan tipis, ya kan? Oleh sebab itu, iman kita itulah yang harus kita perkuat. Supaya apa? Kasih yang daripada Tuhan itu kuat di dalam kita, maka kita pun bisa mengasihi orang lain dengan kuat juga. Kalau kasih ada dalam hidup kita juga tipis, maka persaudaraan kita juga akan tipis dengan orang lain. Nah, penghalang-penghalang sisono ini perlu kita abaikan atau kita lepaskan dari kehidupan kita, supaya apa? Tali persaudaraan atau tali kasih kita semakin hari semakin erat satu dengan yang lain. Kalau itu adalah penghalang-penghalang, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap? Saya yakin dan percaya kita mengerti semua arti segenap. Ya, arti segenap. Kalau kita berkata, apakah kita punya kasih? Pasti akan bilang punya. Tapi kalau saya tanya, seberapa besar kasih kita? Itu akan berbeda-beda. Oke? Saya umpamakan. Adakah airnya? Ada. Seberapa? Adakah airnya? Ada. Penuh, ya? Adakah kasih kita? Ada.
seberapa? Seperti ini atau seperti ini? Segenap, sepenuhnya. Inilah sebenarnya yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Kalau kita berbicara tentang kasih, semua orang punya kasih. Semua orang punya kasih. Tapi yang Tuhan mau bukan cuma sekedar kasih, bukan sekedar memiliki kasih, tapi yang Tuhan inginkan adalah memiliki kasih yang sepenuhnya. Ya, kasih yang sepenuhnya. Kalau udah di hari Minggu, masih mau datang beribadah di gereja? Masih? Atau pas umumnya dulu dan laut ke gereja? Ya, gak apa-apa kan naik motor. Ya, banyak orang naik motor, bisa beli motor tapi tidak bisa beli jas hujan. Ya kan? Sehingga apa alasannya? Aduh, gak ada payung, gak ada hujan. Beli motor bisa tapi beli jas hujan gak bisa. Bukan di sini, yang ada di sana sini aja. Ya kan? Kasih yang sepenuhnya, kasih yang sesungguhnya yang Tuhan harapkan daripada kita adalah kasih yang sepenuhnya. Bukan hanya sekedar punya kasih. Bukan hanya sekedar punya kasih. Kalau kasih kita seperti ini, katanya apa? Tamadok golong-golong ria-ria. Tahu artinya kan golong-golong ria-ria? Percaya kita semua ini masih dari kampung ya. Kalau anak-anak ini kita tanya nggak ngerti. Tapi kalau orang Batak bilang golong-golong ria-ria, jadi golongnya kayak begini. Kalau kasih kayak begini di pas tahun, kerjanya ini adalah menuntut. Orang pas tahun orang menolak hati rumah ngawin. Tapi mau pas tahun, gimana tidak kiaro? Kenapa? Menuntut, itulah kasih. Golong-golong ria-ria. Alam diulohoti, alam daun. Alam diudaun, alam daun. Alam-alam. Ya kan? Golong-golong ria-ria. Ini kasih. Kalau kita bertanya apa kita semua punya kasih? Punya. Tapi yang Tuhan mau yang punya seperti apa? Kasih yang seperti apa? Kasih yang segenap. Kasih yang sesungguhnya. Baju Paulo ini dan tarik. Namun itu kau mana piala? Orang sudah di bakal dari dah. Asomnya, oh dah kalau, ang lupa kemarin. Menuntut orang lain menegur duluan, tapi dia sendiri pun nggak negur, tapi tuntut orang. Itu namanya kasih tapi tidak segenap, tidak sepenuhnya. Gitu kan? Kasih yang Tuhan kehendaki adalah kasih yang segenap, segenap hati. Apa maksudnya segenap hati? Ya, mengasihi dengan segenap hati, mengasihi tanpa pamrih, bukan karena kewajiban, ya, bukan karena kewajiban atau sekedar pencitraan. Enggak cari muka, gitu. Mengampuni orang lain meskipun mereka telah menyakiti kita. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Mengampuni orang lain kalau menyakiti kita. Kenapa? Karena seringkali sudah terpatri dalam hati kita. Melubu tuau, au guru tababur tuau. Allah yang meletakkan kau tuau, abe boy dulu bitakan siapa? Kalau kau sakitnya aku bisa menyakiti kamu lebih daripada itu. Itu kadang-kadang sudah terpatri dalam hati manusia. Tetapi kasih yang agape yang daripada Tuhan, kasih yang segenap yang daripada Tuhan, nggak boleh punya istilah itu lagi. Ya, tidak boleh punya istilah itu. Mengasihi dengan segenap hati. Seperti tadi yang Paulus dianikan, ampunilah kami. Seperti apa? Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kita bandingkan dosa kita kepada Tuhan dengan dosa orang yang berbuat kepada kita, pasti dosa kita lebih besar kepada Tuhan. Kalau saja dosa yang besar yang boleh
dalam hidup kita. Kenapa dosa yang kecil kita tidak bisa ampun? Itulah yang disebut dengan kasih agape dan kasih yang sepenuhnya itu, kasih yang segenap itu, kasih yang segenap jiwa. Itu seperti dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1:22. Karena kamu telah menyucikan jiwamu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu dengan sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kemudian mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, itulah yang kedua. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Jiwa itu mengutamakan kepentingan orang lain, ya, mengutamakan kepentingan orang lain. Ada seringkali kita dengarkan ungkapan begini, tema burung nama kamu kenal suruh aku ini, ayo nak mangan aku mangan kamu sendiri, jadi kan? Jadi mengutamakan orang lain, mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain, ya. Alai, melalui pembagian, ada musuh ini kayak gini tak? Melalui pembagian, makna mangan antri prasmanan, gimana? Masih saling serobot satu dengan yang lain, atau kita dahulukan orang lain dulu, baru kita belakangan? Biasanya orang segenap hati mendahulukan orang lain, ya kan? Apalagi bukannya mendahulukan orang lain, langsung palasi dulu disipak dulu daripada piring. Nah ini repot nih sana, ya kan? Gak ada mengasihi dengan segenap jiwa ini. Jiwanya hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, ya kan? Ya, dan masa disoni kita kan, orang untuk pesta atau plastik dulu diisi daripada piring. Nah, damai kan? Jangan bisa itu. Jangan bisa soni. Semuanya sudah mendahulukan orang lain. Amin. Amin. Menurut video tolak lagu hai, kan? Alai, sonang pemanga do penasi. Ngato dibungkus dia. Dibawa donin. Dapat teluhur mengasihi dengan segenap akal budi, akal, pikiran, pengetahuan. Nah, kasih itu biasanya oleh karena adanya pengetahuan. Pengetahuan akan firman, pengetahuan akan memaafkan, pengetahuan akan kasih kita. Itu sebenarnya menjadi penuntun pembimbing kita untuk kita bisa mengasihi dengan segenap akal. Pengetahuan itu ya, pengetahuan. Maka penting sekali memahami firman, penting sekali memahami kasih Allah dalam hidup kita. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, demikianlah kita mengasihi orang lain. Jadi kita harus pahami, bukan yang sekedar teori, tapi benar-benar menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Tentunya mengasihi dengan akal budi berarti kita harus memahami firman, punya pengetahuan yang benar akan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Sebagaimana layaknya hubungan itu dibentuk, karena apa? Karena kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, ya kan? Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya hubungan itu selalu begini ungkapannya. Bukan bertanya apa yang saya dapatkan dari hubungan, tetapi apa yang saya beri kepada hubungan. Itu biasanya prinsip. Ya, bukan apa yang saya dapatkan, tetapi apa yang saya berikan kepada hubungan. Ya, terutama pengurus. Biasanya pengurus dia kasih luja-luja sulit, ya kan? Kasih luja-luja. Ya harus benar-benar memiliki pemahaman tentang hubungan itu, memiliki pemahaman bagaimana kita bersekutu menjadi persaudaraan satu dengan yang lain, memahami kebenaran firman Allah, kasih Allah di dalam kehidupan kita dalam hubungan ini. Dan yang keempat, mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap kekuatan kita. Tuhan berikan kita tenaga, Tuhan berikan kita kemampuan. Oleh sebab itu kita gunakan tenaga itu dengan baik. Unang tarong alasan, lu janera. Beta jawa, enak, itu apa? Saudara kita kunjung aja, tapi dengan 3 hari, 3 bulan yang pakai data Natali, lu janera. Lu janera
kata luja itu tidak memasi dengan segenap kekuatan. Karena bagaimanapun juga Tuhan beri kita kekuatan, maka kita berdoa, Tuhan kami capek, kami lelah mengerjakan pekerjaan ini, Tuhan berikan kami kekuatan. Kelemahan kita kadang-kadang bukan karena kita lemah secara tenaga saja, tapi lemah pikiran, loja roha, loja daging. Kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita diberi kekuatan untuk bisa menghadapi semuanya. Dan kekuatan daripada Tuhan ada pada kita, sehingga dengan segenap kekuatan loja kita secara daging, tapi kita tetap bisa masau satu dengan yang lain. Berhubungan dengan tadi penghalang-penghalang itu, ada 7 hal yang harus kita jauhkan dari kita. 7J, ya, 7J yang harus kita jauhkan dari parsauran, dari hubungan kita. J yang pertama dalam bahasa Batak, jugal. Apa tadi jugal tadi? Jugal, dam tarajara, ya kan? Bahasa Indonesia keras kepala. Ini harus dihindari, ya kan? Jugal. J yang kedua adalah jugul. Unang jugul. Apa itu jugul? Tertara, ya kan? Ya, jugul. J na baguluhon jukat. Apa itu jukat? Jukat itu lomoro hana manigai, ya. Adong na dinggal lomoro hana manigai. Masa mau di hutan ngejolo, ya kan? Diberi garu-garu ni hal baru dinggal, marah itu kan? Bahasa lebih. Oh tersimpan kon garu-garu. Kain apa? Bocor maai kan? Si garu-garu bocor masa. Jukat, ya. Adong diberi sesuatu orang tidak kon. Ujungnya putus, ya kan? Jukat lomor hana meninggal dinggal. Baru dipunguan, baru diberi ada akan kompak, ada akan mahal lekel-lekel. Oleh si pantai jukat rohana disigai. Kabula-bula, ya kan? Nah, kapan jena bapak terima Jumarojo. Jumarojo ini ahap di sama singa, ya. Diangkat sesuatu berlaku, pecah dan sebagainya. Napa limahon, jena pada mana cuking? Apa na cuking om? Hah? Cuking mau lakupang. Moro hata biasa itu kok tulang ibu nena. Ya kan? Cuking mau lakupang. Napa onopon jena, napa onopon ima jorongang. Jorongangon akah hata barangsi, akah hata namol video kan terbigi hata nading sini bang. Akah hata narwa, ima video sekan olah ala na jorongang. Jena parinto lima jeng. Halo jeng mo. Jeng. Bagi kasih perbedaan. Lomoro hana kau. Ya, lima jeng. Okay? Ahama akibat di jena pituon. Akibat di jena pituon, ima jena pawaluhon. Ima jea. Majea masuk. Ala di jena pituon. Ala ya dong doa nion. Ya. Adong doa di jena waluhon. Ima jena pasiahon. Amen. Jesus. Ya, Jesus. Ele mau perseri katu Jesus, taleho diri katu Jesus mana mamuda di bagasa muluta, ton di perbadian mana mia di bagasa kita, akhirnya jena walui dau masih bagasa muluta. Alanya ala nunga Jesus mia di bagasa kita, ya, nunga Jesus mia di bagasa muluta, akhirnya maksau mahita tulungan. Kasih kepada Tuhan itu terjalin dengan erat, dan kasih kepada sesama pun terjalin dengan erat. Sehingga tema kita pada hari ini, ya,
Mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, itu bisa tetap ada di dalam hubungan kita, ya, hubungan persaudaraan ceger ini. Sehingga dengan semangat pertanyaan pada tahun kita semakin saling mengasihi satu dengan yang lain, kita saling mendukung, kita terus maju bersama-sama di dalam hubungan kita ini. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kalau kita punya tujuan yang baik, kita punya kasih satu dengan yang lain, kita akan terus maju di dalam hubungan kita ini. Saya baca ayat terakhir dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, dikatakan begini. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi, takarohaona olong Tuhan kita dalam totong mahita masih awongan asal ambasada punganon masih amin-aminan sama lapan ikao masih tukol-tukola sama suha di ruweang langsung maju nama punguan persaudaraan jeger doa nahumaliamna di pas-pas rumah punganon di pagubui Tuhan ma pengurus penasehat di anggota di bagasan asa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mari terus berpikir apa yang saya bisa berbuat terhadap hubungan ini, apa yang saya bisa berbuat kepada orang lain. Jangan berpikir apa yang saya dapatkan. Kalau kita sudah berbuat, pasti kita akan mendapat. Apa yang kita tabur, itulah yang juga kita tuai dalam kehidupan kita. Kita percaya hubungan persaudaraan ceger ini akan semakin maju, semakin kompak, semakin diberkati Tuhan. Baik orang tua maupun anak-anak. Anak-anak diberkati dalam studi, anak-anak diberkati juga di dalam pekerjaan, dan juga mereka anak-anak kita yang sudah saatnya untuk menikah. Mereka mendapatkan jodoh yang terbaik daripada Tuhan untuk membawa sukacita dalam rumah tangga dan keluarga kita semuanya. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan hari ini. Kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman Allah yang boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami kembali supaya kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, terutama mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, mengasihi dengan segenap hati, mengasihi dengan segenap jiwa, mengasihi dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan kami. Kami mau supaya kami sebagai anggota di hubungan ini boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, karena kasih Tuhan itu adalah diri kami, maka kami pun akan terus menyebarkannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini. Berkati semuanya pengurus, berkati semua penasehat dan seluruh anggota, bahkan anak-anak. Dan kasih kiranya buat hubungan ini Tuhan, sehingga hubungan semakin hari semakin maju. Hari demi hari mereka semakin diikatkan dalam tali kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan menyanyikan pujian mujizat itu nyata. Mungkin di nomor 792. Sambil persembahan dikumpulkan. Apa yang kelihatan
ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Semua dapat kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku terbayang kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah yang begitu indah, di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kami, dan kami tentunya harus hidup dengan kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami akan membawa kebenaran firman Allah itu dari ke tempat kami masing-masing dengan penuh sukacita, sehingga kami hidup dalam hubungan ini, hidup dalam kasih yang daripada Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami akan lanjutkan kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Setelah selesai ibadah ini, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan kiranya yang akan memberikan kami sukacita. Bahkan Bapa, setiap kegiatan yang akan dilakukan, semuanya itu membawa sukacita bagi kami, tentunya juga membawa sukacita bagi Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan dipuji dalam semua kegiatan acara pada hari ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat acara hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Sekali lagi kami berdoa buat pengurus, penasehat, seluruh anggota yang ada, tangan kasih kiranya ada kepada mereka ya Tuhan, sehingga hubungan ini semakin diikatkan dengan tali kasih Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Rahmat doa minta kami yang harian kami. Saya pinotogino, saya lemah harajamu, saya saut malam menuruham di penduk kemau suamun dari bandung bijang. Saya lemah Tuhan, saya lemah membuat setiap hari. Saya sama dosanami sama kanisanami, ini dosa itu memang dosa Tuhan. Mana kami pengiru kamu cuman, kedua mahami siapa aku. Kami bodoh mengenal raja, doa bodoh, bodoh sama ustadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
selesai, silakan duduk dan bersama duduk.